Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait akuntansi untuk transaksi mata uang asing. Sebelum itu izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Anggreni Riani Hambani absen 18 dan rekan saya Ida Ayu Putu Widiantari absen 10. Materi yang akan kami bahas di sini ada 3 dan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu terkait latar belakang lahirnya ketentuan akuntansi untuk kegiatan bisnis internasional, standar akuntansi untuk bisnis luar negeri, serta standar transaksi pertukaran dalam mata uang asing dimulai tahun 1939 dengan dikeluarkan Accounting Research Bulletin atau ARB nomor 4, kemudian diperbaharui dengan ARB nomor 43 tahun 1953 bab 12. Prosedur utama akuntansi untuk bisnis luar negeri tidak berubah sampai dibentuk Financial Accounting Standard Board. Kemudian pada tahun 1973 di Indonesia sendiri, perkembangan standar akuntansi untuk bisnis internasional berjalan seiring dengan dikeluarkannya PSAK tahun 1994. Dalam PSAK nomor 10 dan 11 dijelaskan standar yang digunakan oleh perusahaan dalam mencatat transaksi dalam mata uang asing dan dalam menjabarkan laporan keuangan mata uang asing. Sejumlah pendekatan untuk menjabarkan laporan keuangan dalam mata uang asing ke dalam mata uang domestik atau rupiah, meliputi yang pertama ada metode lancar tak lancar atau current non-current, yang menjabarkan akun-akun lancar current account pada KARS sekarang, serta akun-akun tidak lancar pada KARS historis. Yang kedua ada metode moneter non moneter, kemudian yang ketiga ada metode temporal, dan yang terakhir ada metode kurs sekarang. Kemudian materi yang kedua yaitu tujuan penjabaran dan konsep mata uang fungsional. Tujuan penjabaran laporan keuangan adalah yang pertama, menyajikan informasi yang secara umum sejalan dengan efek ekonomis yang diharapkan dari perubahan kurs pada ekuitas dan arus kas perusahaan. Yang kedua, menggambarkan dalam laporan konsolidasi dan aktivitas fungsional serta hubungan dari masing-masing entitas terkonsolidasi sebagaimana dinilai dalam mata uang fungsional agar bisa sejalan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian konsep mata uang fungsional dari suatu entitas adalah mata uang yang berlaku di wilayah operasi utama perusahaan, indikator ekonomi sebagai pelengkap arus kas yang digunakan untuk menentukan mata uang fungsional adalah yang pertama, jika harga jual produk dari suatu entitas luar negeri lebih banyak ditentukan oleh persaingan di tingkat lokal atau oleh regulasi pemerintah lokal ketimbang oleh perubahan kurs jangka pendek atau gejolak pasar dunia, maka mata uang lokal dari entitas luar negeri tersebut dapat dipakai sebagai mata uang fungsional. Kemudian yang kedua, suatu pasar penjualan yang seluruhnya berada di negara perusahaan di perusahaan induk. Kemudian yang ketiga, pengeluaran seperti upah pekerja serta biaya material yang merupakan biaya lokal dapat membenarkan dijadikannya mata uang lokal entitas luar negeri sebagai mata uang fungsional. Kemudian yang keempat, jika pendanaan ditentukan oleh mata uang lokal dari entitas luar negeri, serta jika dana yang dihasilkan dalam operasi perusahaan cukup untuk melunas hutang, baik hutang saat ini maupun akan datang, maka mata uang lokal dari entitas luar negeri dapat dijadikan sebagai mata uang fungsional. Kemudian yang kelima, perjanjian serta transaksi antar perusahaan dalam volume yang besar juga dapat dijadikan dasar untuk menggunakan mata uang dari perusahaan induk sebagai mata uang fungsional. Baik, materi yang ketiga yaitu definisi dan konsep pertukaran dalam mata uang asing. Tujuan dari suatu mata uang asing adalah menyediakan suatu standar nilai
alat pertukaran, serta unit pengukuran. Mata uang dari negara-negara yang berbeda memenuhi kedua fungsi pertama dengan derajat efisiensi yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya semua mata uang berperan sebagai unit pengukuran bagi kegiatan ekonomi di negara-negara bersangkutan. Suatu transaksi dikatakan dinilai dengan mata uang tertentu jika besarnya dinyatakan dalam mata uang tersebut. Kemudian perhitungan langsung dan tak langsung antara KERS. KERS adalah perbandingan harga atau nilai dari mata uang suatu negara yang diukur dalam mata uang negara lain. KERS dapat dihitung langsung maupun tidak langsung. Jika diasumsikan bahwa 1.600 ditukar dengan $1 Singapura, maka perhitungan langsung atau setara rupiah yaitu 1.600 rupiah per 1 sama dengan 1.600 rupiah. Kemudian perhitungan tidak langsung mata uang asing per rupiah yaitu 1 per 1.600 rupiah sama dengan 0,00625 dolar Singapura. Kemudian ada KERS mengembang, tetap, serta berganda. KERS dapat ditentukan besarnya oleh pemerintah dan dapat juga dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan perubahan di pasar uang. KERS tetap atau kurs resmi ditetapkan oleh pemerintah dan tidak dipengaruhi oleh perubahan di pasar uang. Kurs mengembang atau kurs bebas mencerminkan harga pasar yang berfluktuasi berdasarkan permintaan dan penawaran serta faktor-faktor lain dan dalam pasar uang dunia. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kurs spot, kurs sekarang, serta kurs histori. Kurs yang digunakan dalam akuntansi untuk kegiatan dan transaksi luar negeri. Yang pertama ada kurs spot, merupakan cerminan nilai pasar atau kurs untuk pertukaran yang terjadi langsung saat transaksi. Yang kedua ada kurs sekarang atau current rate, kurs di mana satu unit mata uang dapat dipertukarkan dengan mata uang lain pada tanggal neraca atau tanggal transaksi. Yang ketiga ada kurs histori, kurs yang berlaku pada tanggal tertentu terjadinya transaksi. Selanjutnya ada perhitungan kurs. Penjabaran pada kurs spot, persyaratan pertama bagi transaksi mata uang asing adalah bahwa transaksi tersebut dijabarkan ke dalam mata uang domestik atau dalam hal rupiah pada kurs spot yang terjadi pada tanggal tersebut. Semua aktiva, kewajiban, penerimaan, serta pengeluaran yang timbul dari transaksi diubah ke dalam rupiah. Unit pengukuran berubah dari mata uang asing ke mata uang fungsional rupiah. Contohnya, sebuah perusahaan Indonesia mengimpor persediaan dari perusahaan Malaysia ketika kurs spot yang terjadi adalah Rp730 per ringgit Malaysia. Dalam transaksi dihitungkan pembayaran Rp10.000 dalam 30 hari. Importir Indonesia mencatat transaksi tersebut sebagai persediaan di debit sebesar Rp7.300.000 dan hitung dana pada kredit sebesar Rp7.300.000. Kecuali untuk notasi mata uang asing atau MA, jurnal tersebut dicatat seperti cara yang biasa. Notasi tersebut digunakan untuk menunjukkan bahwa hutang dinyatakan dalam mata uang asing, karena persediaan dinilai dan dinyatakan dalam rupiah. Tidak diperlukan penyesuaian lebih lanjut pada akun persediaan. Selanjutnya ada perhitungan kurs. Jika hutang dagang dibayar pada saat kurs spot adalah 720, pembayaran transaksi tersebut dicatat sebagai hutang dana pada debit sebesar 7.300 dan keuntungan pertukaran mata uang pada kredit sebesar 100.000, kas pada kredit sebesar 7.200. Dan hasilnya, kas yang dibutuhkan sama dengan Rp10.000 dikali kurs spot Rp720. Keuntungan pertukaran sebesar 100.000 diperoleh karena kewajiban yang sebelumnya diakui sebesar 7.300.000 dibayarkan hanya dengan 7.200.000.
Keuntungan ini mencerminkan perubahan kurs yang terjadi di antara waktu transaksi dan waktu pembayaran. Jika kurs berubah menjadi 750, maka yang terjadi adalah kerugian sebesar Rp 200.000. Baik, selanjutnya ada contoh pembelian yang dinyatakan dalam mata uang asing. Sebuah perusahaan Indonesia, PT Abuba, membeli barang dagang dari perusahaan kebangsaan Malaysia pada tanggal 1 Desember 2023 sebesar Rp10.000. Pada saat kurs spot untuk ringgit Malaysia adalah 770, PT Abuba melakukan tutup buku pada tanggal 31 Desember 2023 pada saat kurs spot untuk ringgit mencapai 765 dan melunasi hutang tersebut pada tanggal 30 Januari 2023 pada saat kurs spot adalah 775. Kejadian dan transaksi ini dicatat oleh PT Abuba sebagai berikut. Persediaan pada debit sebesar 7.700.000, hutang dagang pada kredit sebesar 7.700.000. 1 Desember 2023 untuk mencatat pembelian barang dagang dari kebangsaan Malaysia, yaitu Rp10.000 dikali kurs 770 sama dengan 7.700.000. Pada tanggal 31 Desember 2023, hutang dagang pada debit sebesar Rp50.000, kerugian pertukaran mata uang pada kredit sebesar Rp50.000. Untuk menyesuaikan hutang dagang dengan kurs pada akhir tahun, yaitu Rp10.000 dikali dalam kurung 770 dikurang 765 sama dengan Rp50.000. Pada tanggal 30 Januari 2023, hutang dagang pada debit sebesar Rp7.650, kerugian pertukaran mata uang pada debit sebesar Rp100.000, kas pada kredit sebesar Rp7.750.000. Untuk mencatat pembayaran total kepada kebangsaan Malaysia, yaitu Rp10.000 dikali kurs Rp775 sama dengan minus 7. Baik, adapun kesimpulan yang kami dapat yaitu PSAK nomor 10 dan 11 menetapkan standar akuntansi untuk transaksi mata uang asing di Indonesia dengan beberapa metode penjabaran, termasuk metode lancar tak lancar, moneter, non-moneter, temporal, dan kurs sekarang. Tujuan penjabaran adalah untuk mencerminkan efek perubahan kurs pada laporan keuangan dan konsolidasi. Mata uang fungsional ditetapkan berdasarkan wilayah operasi utama perusahaan. Kurs spot, kurs sekarang, dan histori digunakan dalam pencatatan transaksi mata uang asing dengan perubahan kurs mempengaruhi keuntungan atau kerugian pertukaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.